distribusi air itu di selang yang mengalir ke desa saya nama, dan itu saya bersama pejabat kepala desa Salam Frida Pelau dengan waktu itu PLT Kakan Kesempatan kami sudah melakukan pertemuan untuk ini segera diselesaikan, sehingga ini barang dari aspek konstruksi dia berhasil, aspek sosial kemasyarakatan berhasil, dan aspek kegunaan utility dia berguna untuk masyarakat karena pemerintah menyiapkan sumber air yang layak memenuhi syarat-syarat kesehatan itu dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kedua, yang tadi lagi ke utara, hasil konfirmasi saya dengan teman-teman media, khususnya media Indonesia, Adik Fekos, seluruh Indonesia, Adik Fekos, bahwa itu sumber pemilik daripada mata air itu belum diisikan untuk air itu didistribusi. Sehingga ini perlu dilakukan dan sehingga air itu bisa mengalir. Yang kedua, terkait kegiatan hari ini adalah kerjasama, bukan sama-sama kerja. Sehingga bagaimana ini dibuatkan dalam payung hukum peraturan desa antara desa-desa bertetangga, sehingga bisa dibuatkan dia punya regulasi bahwa sumber airnya kami ambil, tetapi dari aspek teknis. Aspek teknis air itu tentu tidak bisa dialirkan ke desa yang memiliki sumber air karena mungkin bisa saja karena pengaruh aspek perbedaan ketinggian atau elevasi. Nah, sehingga ini harus dibuat dalam bentuk kerjasama desa, dan itu harus dilakukan, dan kita berharap bahwa output daripada kegiatan ini bisa di blow up atau ditindaklanjuti, sehingga hal-hal yang sekecil ini kan tidak perlu ditangani oleh orang kita yang dari kabupaten, tetapi dari desa dan kecamatan itu bisa dilakukan. Yang ketiga, bahwa ini peningkatan kapasitas pemerintah desa, perangkat desa dan kecamatan, karena yang diundang ini adalah camat, kepala desa, tetapi hari kita lihat rekan-rekan yang ada di kecamatan ini mungkin pekerjaan banyak sehingga mengutus sekretaris atau kepala sekjen memilih. Bukan soal itu, tetapi bahwa output dari kegiatan ini kan bisa mengikat kita untuk kita menyediakan sesuatu buat masyarakat dalam hari ini, pengadaan air bersih. Dan ini dikerjakan di Melaka sejak tahun 2017. Setiap tahun itu APBD itu kita sharing 284 juta, tambah ke dana dari pusat yang itu dimasukkan ke dinas pekerjaan umum. Terkait tanah itu yang dialokasikan dari APBD ke desa itu untuk semua desa atau untuk desa-desa yang memperoleh program Pamsimas tahun 2022 itu menurut informasi dari Pak Yoga koordinator itu ada 15 desa. Karena informasi di lapangan itu bahwa program ini ada, tetapi masyarakat juga dibutuhkan kontribusi. Ya, jadi sebetulnya dari kekurangan dana itu masyarakat membantu dalam bentuk tenaga kerja. Uang juga dikumpul. Kalau uang dikumpul itu kita perlu selidiki karena patut tak dikira atau diduga bahwa itu terjadi pungutan liar oleh oknum-oknum tertentu yang ada di dalam kelompok itu. Itu kita patut diduga, dan informasi ini tentu kita akan ikuti dan kita akan melakukan itu, dan saya juga sudah perintah staf di bidang fisik dan prasarana di BPAPD Kabupaten Melaka untuk kita keliling beberapa desa yang tadi masih bermasalah, sehingga itu kita selesaikan. Karena kadang-kadang kita ini omong, tapi mereka menganggap bahwa kita ini bukan orang teknis. Ya, sama saja, tetapi masukan ini kan perlu kita sampaikan. Sebagai Bapak satu lagi, soal pemanfaatan keberlanjutan dari program ini, Pamsimas ini, tapi kok setelah dikerjakan selang berapa bulan, lalu mubazir. Kenapa mubazir? Karena tidak ada pengelolaan atau pengawasan lanjutan. Itu bagaimana tindakan pemerintah dari kabupaten maupun desa untuk menyiapkan fasilitator atau untuk pengawasan lanjutan? Karena setelah dikerjakan dilepas begitu saja. Jadi sebetulnya ada pengurus mereka di tingkat desa, sehingga setelah
pekerjaan selesai, kita serah terima ke tingkat desa, pengurus di desa untuk mereka melakukan pengawasan. Dengan kata lain bahwa setelah kita kasih, ada unsur suara masyarakat itu filosofinya adalah bahwa mereka juga ikut memiliki dan ikut bertanggung jawab. Masa keraan satu rusak yang harga 50.000 harus kabupaten yang bilang? Enggak. Itu ada pengurusnya di desa. Jadi kalau dibuat mubasir itu kadang-kadang ya faktor di luar yang mempengaruhi. Jadi ini perlu kita ikuti dan ini makanya peranan kepala desa dan rekan-rekan para camat yang ada di lapangan. Kita ini kan pergi ya bukan terlalu jauh sih, tapi kita kan banyak pekerjaan yang perlu kita lakukan. Tapi informasi ini menarik dan saya berharap bahwa ada di mana ya teman-teman media tolong sampaikan ke kita, bukan kita saling melapor, tidak ada niatan apa-apa, ya. Tidak ada niatan apa-apa, tetapi informasi itu kan berguna bagi kita untuk kita memperbaiki, ya toh, ya kita memperbaiki, tapi kita memperbaiki itu. Kalau penegasan soal tadi ada anggaran dari kabupaten dengan dari pusat, karena memang selama ini terrealisasi itu ada anggaran 10% dari desa yang dianggarkan untuk Pamsimas ini, lalu sebagian persen itu ditanggung oleh Pamsimas. Bagaimana penegasannya kalau ada dana ini lalu ada dana juga dari APBD dengan anggaran dari pusat? Jadi itu seiring, itu kan maksud untuk melengkapi dalam rangka kegiatan konstruksi daripada Pamsimas itu sendiri, buat dia punya menara, beli ini selang, beli panel surya karena tidak menggunakan listrik. Kalau listrik berat, tiap kali tusuk dia distribusi untuk sekian dusun bisa belum itu Pak. Jadi kita menggunakan panel tenaga surya. Ya, tapi panelnya juga harus dilihat. Jangan matahari terbit dari ufuk timur, panelnya ditaruh di ufuk barat. Ini kan orang Inggris bilang itu sinuyus. Begitu. Apa lagi? Mungkin Bapak sedikit tadi teman bertanya terkait pungutan untuk masyarakat itu Bapak. Bukan tanya ke saya, nanti mau konfirmasi baru mereka tanya. Itu mekanisme